Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman saat ini? Dimanapun teman-teman berada, saya berharap kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya teman-teman, sekarang saya berada di atas Rangon, mau uji coba alat pemanggil kijang ini. Ini suaranya bersih sekali seperti suara anak kijang, dan suaranya ini bisa sangat kuat sekali jika kita tiup. Bunyinya stabil, dan dulu sebelum saya punya channel YouTube, saya seringkali menggunakan ini dan kijangnya itu datang teman-teman. Nah, sekarang saya mau dicoba dari atas Rangon ini, dan tentunya nanti saya akan kasih tahu sama teman-teman ini apa dan gimana cara membuatnya. Sebelum saya kasih tahu, sekarang kita dengarkan dulu suaranya seperti apa ya. Kemungkinan kijang di sini nggak bakalan datang karena kita udah bersuara, tapi di suasana yang lepas seperti ini kita mencoba, setidaknya teman-teman bisa melihat atau mendengar suara bunyi pikat ini di alam terbuka di hutan ini. Oke. Nah, jadi seperti itulah bunyinya teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan ini apa. Tapi sebelum itu, saya mau sedikit berbagi pengalaman dulu ya mengenai proses atau saat-saat saya memanggil kijang. Tapi pengalaman ini saya alami itu jauh sebelum saya mempunyai channel YouTube, dan nggak ada saya upload pada saat itu. Saya belum punya channel, ya kurang lebih 2 tahun atau berapa tahun yang lalu lah. Jadi teman-teman, pada saat kita manggil kijang itu, seperti yang sudah saya katakan, kita juga harus sabar. Kesabaran itu sangat diminta untuk sangat sabar sekali kita pada saat di atas pohon itu teman-teman. Sebab kenapa? Menurut pengalaman saya, karena pada saat kita memanggil itu bisa jadi kijangnya udah hampir datang. Ibarat kata kijangnya udah mau datang, kita turun dari pohon, atau kita karena nggak sabar, kijang padahal udah datang tapi karena kita nggak tahu kita turun. Nah, itu sering kebablasan teman-teman, kita jadi nggak bisa lihat kijang. Akhirnya kijang itu bersuara meronta-ronta itu sambil kabur gitu. Itu kaget, kalau udah kayak gitu kijangnya udah sulit lagi untuk bisa dipanggil keesokan harinya. Mungkin 2 minggu atau hitungan bulan baru dia mau datang lagi pada saat dipanggil. Karena teman-teman, kita harus jeli ya. Walaupun kijang itu tidak terlihat, apabila kita mendengar suara tupai atau simpai, kalau di sini monyet yang berwarna apa itu, warna orange, warna apa ya, warna merah ya, monyet warna merah itu, anggap aja warna merah ya, simpai namanya, teman-teman tahu lah, yang buntut panjang itu. Biasanya kalau kijang datang itu dia sangat ribut teman-teman, ribut sekali. kalau kalau apa namanya, kalau tupai pun seperti itu, dia akan sangat ribut. Memang nggak selamanya seperti itu, ada kalanya diam-diam tahu-tahu dia udah datang aja itu, tanpa ada indikasi dari hewan-hewan yang berada di atas pohon itu. Tapi bisa dikatakan setiap kijang itu datang, itu suara hewan di atas pohon itu selalu berbunyi teman-teman. Dia akan menandakan, indikasikan bahwa ada kijang di bawah. Jadi dengan demikian kita bisa lebih bersiap-siap untuk menyambut kedatangannya. Dan juga jika suara tupai itu jauh, teman-teman itu sekali lagi harus jeli, harus perhatikan suara-suara jauh itu. Nah, kalau suara tupai itu jauh, ya sabar aja. Itu bisa dibilang 90% kijang sudah mau datang. Jadi teman-teman jangan buru-buru untuk turun, jangan buru-buru karena capek, karena dulu saya, pengalaman saya juga pernah kayak gitu. Saking lamanya manggil tuh udah hampir 2 jam. Akhirnya padahal saya dengar suara tupai itu ribut dari kejauhan, lumayan jauh sih. Dan karena saya nggak sabar ya, akhirnya saya turun. Pas saya sampai di bawah, kijangnya loncat sambil teriak-teriak maki-maki saya. Aduh, kesal bukan main teman-teman. Ya, tapi itu pengalaman demi pengalaman menjadikan saya secara pribadi lebih hati-hati lagi untuk
menyaksikan kedatangan kijang itu. Lebih hati-hati lagi untuk melihat proses kedatangan kijang itu, baik dari bunyi rantingan. Tapi kalau rantingan jarang yang bunyi patah ya, yang ada itu hanyalah bunyi hewan-hewan yang berada di atas, atau ya palingan hentakan kakinya. Kalau hentakan kakinya ya bunyi hentakan kaki dia gitu, sama bunyi suara-suara hewan. Bisa teman-teman buktikan kalau suatu saat teman-teman pergi ke hutan memanggil kijang, itu sangat sering terjadi suara hewan seperti tupai ataupun ya sejenis-jenis monyet, itulah dia akan ribut di atas apabila ada kijang di bawahnya. Oke teman-teman, itu pengalaman saya. Saya berharap teman-teman bisa lebih jeli dan lebih waspada dengan suara-suara demikian. Nah, sekarang saya akan kasih tahu ini apa. Sebenarnya untuk lebih tepatnya saya akan kasih tahu ini di rumah nanti teman-teman. Cuman karena ya terlanjur kita di sini udah langsung praktekannya, nggak ada salahnya saya bongkar ini apa biar teman-teman bisa dapat alat baru ya, tanpa harus ribet lah, tanpa harus suaranya begini begitu, tanpa harus susah niupnya, harus mulutnya gimana kan gitu biar dapat suara yang bagus. Ini enggak, ini langsung aja nih. Kalau ini suara anak kijang benar-benar mirip kali teman-teman. Jadi pengen suara lebih kuat seperti bisa juga. Nah kan, tapi yang sering itu kan kijang seperti ini bergeser. Jadi gini, ini adalah trompet anak-anak itu teman-teman, yang kayak corong bagian depan itu trompet. Jadi ini kan bisa dibuka. Nah teman-teman, kalau lihat trompet yang baru itu ininya kan dari balon ya, dari plastik balon. Jadi suaranya tuh itu agak besar. Jadi untuk menjadikan suaranya seperti suara kijang itu teman-teman harus ganti dengan plastik. Nah ini kan karena saya udah buat, jadi tinggal langsung aja. Jadi pilih plastik yang agak tipis teman-teman, tipis. Kalau saya sarankan plastik bungkus rokok itu ya, itu suaranya nyaring. Pertama-tama teman harus ratakan dulu permukaan ini. Kadang dia bawaan dari pabriknya itu dia agak ada gelombang-gelombang, diratakan ininya. Lalu pasang lalu pasang plastiknya. Plastik apa aja bisa sih sebenarnya, tergantung selera teman-teman suaranya seperti apa. Tinggal pasang ini. Nah teman-teman sudah bisa ini manggil kijang dengan ini. Tuh kan, gampang sekali bukan? Jadi teman-teman nggak usah bikin-bikin yang lain. Memang banyak sekali sih tutorial untuk membuat suara kijang, tapi ini termasuk saya rekomendasikan karena saya udah terbukti. Sayangnya aja buktinya belum bisa saya lihatkan ke teman-teman. Tapi ingat, suatu saat saya akan buktikan. Ini akan saya upload hasil panggilan dari ini, saya akan upload untuk saya buktikan sama teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya teman-teman. Saya rasa sudah sangat mengerti lah. Jika nanti teman-teman ragu, nanti di fotonya akan saya upload ya, seperti ini. Seperti ini. Apa biar teman-teman bisa membelinya dan mudah sekali untuk didapatkan di tempat mainan anak-anak gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu jumpa kita di video kali ini. Ya, mudah-mudahan jika cuaca bagus kita akan jumpa lagi dengan video selanjutnya ya, tentunya proses-proses pemanggilan kijang atau petualangan di hutan, atau ya suatu hal yang menarik yang bisa kita suguhkan untuk teman-teman. Oke, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Hunting. Salam rimba dalam.